sesuai deh. Mana bukaannya, gak usah pakai buka-bukaan ya. Terabas aja ya. Gak usah pakai pembukaan ya, terabas aja ya. Males. Kita langsung ke studi case aja deh. Jadi kalau untuk rekamannya udah, untuk pembuatan report bosnya tuh biasanya kita tuh punya dua cara tuh. Bukan dua cara, ada dua keluaran pertama tuh tipenya tuh yang statik, yang kedua tuh yang olap. Nah di sini kita pakai contoh yang statik aja. Jadi kalau untuk perbedaannya tuh statik tuh apa ya, apa yang keluar itu sudah sesuai dengan query kita. Jadi misalnya dari awal eh, kita udah nyiapin rumah untuk 10 kolom, yang keluar bakal 10 kolom itu. Tapi kalau misalnya untuk dynamicnya atau olap itu, jadi misalnya kita udah nyiapin 20 kolom tuh. Nanti di bosnetnya kita bisa customisasi, kita mau keluarin kolom berapa kolom doang atau kolom mana doang itu nanti dari bosnetnya itu pakai olap. Udah melihat bosnetnya belum? Baru gambaran aja sih pasti. Kita langsung pakai data lab aja deh kalau lihat. Jadi gimana pakai Alpha Bootstrap ini? Untuk buka AB-nya. Kayak browsernya gitu lah. Ya. Untuk perbedaan report statik sama dinamik tuh lebih ke sini sih. Ini contoh dinamik kolab. Terus kita buka statik. Kalau statik tuh kayak gini lah, polosan, dia cuma isinya tuh cuma apa, nama statis, sama parameter lainnya lah. Terus nanti kita ekspor. Nah kalau untuk olap itu tadi bedanya tuh di sini nih, kita bisa define di sini, kita bisa customisasi mau yang dikeluarin itu data apa aja. Sebenarnya bedanya cuma di itu sih, olap itu bisa customisasi tapi harusnya jarang pakai si olap ini, karena di bawah kan butuhnya cuma saya butuh kolom-kolom ini doang. Mana Mbak? Ini cuma perbedaan secara Sambil jalan sambil nanya. ya, ini cuma perbedaan di UI. Tapi sebenarnya untuk codingannya ada perbedaan di backendnya sih sama di apa namanya UI-nya ntar. Kita lanjut ke codingan. Harusnya sih sekarang udah buka ini sih. Repo static terus yang interface dibuka ini. Si Kiki tadi udah buka ya. Nah, itu bedanya olap sama apa statik tadi. Mereka beda file itunya dalamannya. Oh, jadi dipisah. File-filenya udah beda. Iya. Jadi kalau olap itu kan filenya jadi nambah lagi gitu. Tapi kalau misalnya yang statik kayak yang ngirim satu form aja gitu. Enggak sih. Olap itu cuma untuk customisasi mana aja yang mau ditampilin. Jadi misalnya Ya. misalnya nih kalau olap ya, misalnya ini si laporan olap, kita punya dari query kita udah narik nih data A sampai H. Nah yang kita keluarin kalau misalnya di laporan olap itu kita cuma mau keluarin dengan urutan yang berbeda nih. Misalnya ini kan urutannya A sampai H nih, kita mau tukar urutannya dari H sampai A tuh bisa di olap. Terus kita mau keluarin B, D sama G doang bisa. Itu olap. Kalau statik udah statik A sampai H gitu. Ya kita nariknya di sini A sampai H nih, misalnya A sampai H tuh ya udah A sampai H bakal keluar semua. Kita lanjut ke interface-nya. Baju itu udah udah juga ya. Kita langsung ke atas aja sih. Ini nah, kalau misalnya untuk perubah, misalnya kita buat report baru tuh
di sini kan di kanan di Solution Explorer-nya tuh ada banyak nih. Nah, banyak banyaknya apa si file CS ini nih satu file itu mewakili satu report biasanya, satu report interface. Jadi contohnya kayak misalnya ini pembayaran kain, berarti ini khusus report pembayaran kain doang biasanya. Sengaja dipisah biar kalau misalnya ada error atau apa gitu, debugnya enak tuh, nggak mencar-mencar ke file-file yang lain tuh. Udah dipisah di sini ya. Sebenarnya kalau misalnya mau buat baru, saya sih biasanya nyarinya tuh, nah, misalnya ada report baru nih. Report baru saya cek dulu nih, ini kira-kira mirip dengan yang mana ya enaknya. Ngeceknya tuh dari si file UI nanti. Nanti misalnya file UI-nya udah ketemu yang cocok yang mana, si ininya nanti tinggal di copy nih. Misalnya saya copy, terus saya paste. Nah, nanti yang saya edit yang ini saya rename dulu sesuai yang mau saya buat nih. Nggak usah buat dari awal. UI itu kan maksudnya gimana? UI mirip tuh ini, mockup dari PowerMill tuh. Report kita kan ya cuma gitu-gitu doang kan. Yang pasti ada nama subdisk tuh sama biasanya ada tanggal. Oh, jadi dari inputannya yang Ya parameter dari mirip-mirip gitu ya. biasanya cuma diedit terus saya buka nih, pasti nanti di sini ada error-error gitu. Nah, yang perlu biasanya habis di copy kan error-error kayak gini. Nama lamanya kan ini pembayaran KN ini saya sesuaikan sama report yang baru. Misalnya report baru itu coba KN. Ya udah tinggal diganti aja sih. Itu si pembayaran KN ini. Cari aja yang bertanda tadi. Ganti satu-satu manual sampai bawah, bersihin dulu si apa namanya pembayaran KN. Sampai bawah udah bersih. Habis itu pindah sini aja ya. Misalnya dari bawah sudah bersih, pembayaran KN udah jadi nih semuanya pembayaran KN. Nah, dari atas ini kita urutin nih. Ini si kelas ini gunanya itu untuk nyambungin ke uh, backend manajernya itu, Mbak. Terus apa lagi? Iya sih. Ini Itu tuh. udah selalu pasti pakai yang manajer Nah, itu. ini nggak mungkin ganti. Sudah pasti. Sudah pasti seperti ini. Ini sesuai reportnya nanti. Kalau ini ya sesuai nama report. TRNID ini nanti hubungannya dengan config sih. Jadi di bosnet nanti di UI-nya si Alphard browser nanti ini lebih ke untuk nyeting-nyeting kayak si apa namanya si config-nya. Jadi config-nya tuh namanya sesuai report nanti. Jadi namanya kalau saya sih saranin udah ikut nama report. Nah, kalau si name ini nanti bakal muncul di ya, close lagi. Dia bakal muncul di sini nih. Judul yang akan muncul di user browser. Nah, ini simple sih. Ini kelas untuk si security-nya ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Si transaksi master data value ini perlu diganti. Habis itu kita pindah ke kelasnya language-nya. Nah, language ini di sini kan ada form text ID. Si form text ID ini kalau di mockup itu dia mewakili yang ini. Jadi misalnya di awal di sini tuh ada nama subdisk nih.
Habis itu ada kebutuhan pilih transaksi, penyetor, sama tanggal. Nah itu dibuatin master master untuk namanya ini. Ini standarnya biasanya saya pakai ini sih dari lama. Biasanya cuma main nambah-nambah doang ke bawah. Jadi kayak ini kan si SO21 sampai company ini sebenarnya nggak kepake nih. Saya langsung ke sini workplace. Workplace itu mewakili nama KMMD, nanti periode ini nanti saya mewakilin si tanggal, kode ini dummy sih, harusnya dibuang nggak apa-apa. Salesman saya mewakilin ini. Habis itu nanti di sini ada tambahan lagi sih. Ya, transaksi nanti mewakilin ini. Oh iya, terus kalau di sini sendiri sudah pasti 5 digit, nggak boleh lebih dari 5 digit. 5 digit itu maksudnya dari L sampai 001 nih harus ada 5 digit, ini kan 5 digit tuh. Dan si angka ini nggak boleh double. Jadi misalnya ini dari sini 1 harus berurutan sampai bawah, nggak boleh di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nanti bakal error waktu kita tempel code-nya ke AB-nya. Nah, di sini kenapa dibedain si button sama si label? Biasanya tuh di sini kan pasti ada tombol export importnya, lupa nulis. Nah, si export ini biasanya saya kan bentuknya nanti button tuh. Button itu saya pisahin tuh jadi B. Jadi kalau misalnya ada error, gampang ngelihatnya. Misalnya kita jalanin codingannya di AB, rusak, itu kan nanti pasti ada keterangan errornya tuh, errornya di mana. Bisa lihat dari situ tuh, bisa aja errornya dari button, nanti bakal keluar muncul errornya B00 gini. B001 gitu, dia bakal muncul. Jadi ketahuan errornya di buttonnya. Kemungkinan sih kalau error kayak gitu belum di objek setup, kalau ini lo masih tahu. Nah, habis itu ini untuk error text-nya, master error text sih. Jadi misalnya kita ekspor terus ada error di sini kan, saya pakai you don't have right to read sama you can manage itu nanti hubungannya ada ke sebelah sih, nanti baru kelihatan di sebelah. Ini untuk rumahnya lah, berarti apa ya mbak ya, model ya berarti ya. Kalau di itu entity, iya kan rumahnya model ya, berarti ini model. Oke, di situ kita pindah ke bawah. Nah kalau yang di bawah ini si print text ini, tuh, dari yang akan di-export. Contohnya di sini, ini kan ini nggak usah, ini diabaikan aja, nggak kepake. Nah contohnya di sini tuh saya urutin udah dari atas sampai bawah. Jadi di sini saya nyiapin rumah si LBL pada saat di sini untuk model si ini. Jadi kita siapin dulu rumahnya semuanya. Ini sebenarnya nggak usah urut, nggak apa-apa sih, cuman biar gampang biasanya saya urutin sampai belakang lah. Sampai si nilai pembayaran transfer udah saya siapin rumahnya. Dan ini juga sama sih, ini nggak boleh lebih dari 5 digit, terus nggak boleh kembar. Dia sifatnya tuh unik, nggak boleh kembar. Dari 1 sampai 18 ini nggak bakal ada yang kembar. Jadi ini istilahnya untuk rumah si nama kolom, cuma nama doang kok. Nah, habis itu pindah lagi ke codingan bawah, di kelas yang bawah ini isinya itu lebih ke apa ya, model juga sih. Jadi kalau yang bawah ini gunanya untuk nampung data yang dilempar sama SQL tuh. Jadi contohnya kalau di sini kode ini sih, dari awal di sini tuh udah saya urutin juga sama kayak di atas tuh, diurutin. Terus untuk keluaran di belakangnya ya ngikutin sih, kayak misalnya di sini saya pakai string kan pasti di sini kutip-kutip biasanya. Kalau misalnya di sini saya pakai desimal mana ya, gini. Berarti di sini 0. Kalau misalnya di sini saya pakai
integer sama 0 juga tuh. Di sini cuma kenal 3 sih, string, desimal, cuma kenal string, desimal, integer sama datetime. Ini menyesuaikan aja sih sebenarnya. Menyesuaikan data dari data dari query kita nanti. Biasanya sih saya ajar string semua biar nggak repot. Dia nggak bisa float. Kalau Ponil nanya kenapa nggak bisa float, karena bosnya yang bilang nggak bisa float. Jadi cuma si 4 inilah, string, desimal, integer, datetime. Selesai dari sini, kita turun lagi ke bawah. Ini ada kelas untuk nampung si parameter. Kayak si ini kan, ini udah saya siapin tapi nggak saya pakai sih nanti. Yang kepake cuma DTF from doang. Dari sini kan yang kepake itu kelihatannya cuma nama sadis. Saya pakai alias ini nanti. Terus ada salesman atau penyetor ini. Terus ada tanggal, nanti saya pakai salah satu dari sini. Terus di sini ada pilihan transaksi. Kenapa di sini namanya, maksudnya yang ini pakai bahasa Indonesia, ini pakai kode bos. Biasanya saya pisahin tuh karena kayak pilihan transaksi ini kan nggak dari punya bosnet ya. Maksudnya tuh kita nggak mengambil objeknya bosnet, jadi ini benar-benar customize dari kita. Isinya kan cuma total, mintanya cuma tanggal faktur sama tulisannya tanggal pembayaran, cuma kata-kata. Jadi di sini saya pisahin kayak gini nih biar gampang lah bacanya. Terus di sini ini apa ya? Saya udah lupa sih ini apa, cuman di sini tuh isinya sudah pasti sesuai dengan data yang di sini sih. Dicek nggak sama nih. Di tengah ini aliasnya nanti sesuai. Ini apa mbak istilahnya, saya lupa. Vaksin ya. Functionnya ya dinamain aja di sini, nggak masalah, soalnya di sini interface bagian dari awal doang. Terus nanti di belakangnya ada parameter. Nah, ada case-case khusus itu, data yang ditarik tuh bukan cuma satu kayak gini nih. Ini kan cuma satu nih. Misalnya kita bikin ada 2 data. Next, gitulah. Nah, di sini kalau misalnya kita mau manggil si X ini di mana? Di manager, nanti kita harus tambahin juga nih fungsinya di sini. Kita tambahin di sini, terus di sini ya nyesuaiin aja sih mau pakai nama yang mana. Jadi misalnya di sini kita pakai X gitu. Kalau parameter tuh ya parameter yang mau dilempar nanti dalam sini sesuai di sini. Tinggal di paste di sini. Dah. Ada pertanyaan? Atau nggak justru nyoba? Gue mungkin itu yang udah aksesnya pembayarannya udah ada. Belum. Kalau dari yang udah ada, Udah ada. Bentar. Ya. Bentar. Kita matiin aja deh. Transaksi order. ini kalau misalnya
kalau udah bikin di salah satu mana yang udah pernah lo bikin, terus kita mau nyari ini yang mana filenya itu gimana? Ada kayak mappingnya nggak sih? Mappingnya ke mana? Ke interface sama manager sama UI-nya. Biasanya sih, biasanya saya namanya sama sih si ini, si nama filenya nih sesuai. Nah di UI-nya di file sini ntar. Biasanya saya namanya sesuai di sini sih. Jadi buat search aja ya, Ah, tadi kayak namanya. misalnya ini kan realisasi order. Di sini harusnya saya tulisnya realisasi order sih. Oh bukan apa ya? Bukan pakai KLB underscore RO report. Enggak, ini KLB underscore ini cuma di code-nya ntar. Bener gak sih? Realisasi. Oh, saya tulis RO, sorry. Udah saya ganti lagi namanya. Ikutin aja sih. Biasanya samain di sini. Dari setelah itu sih, setelah KLB-nya. underscore. RO. Mana tadi? Ini contohnya punya realisasi order. Kalau secara tampilan kan dia gini nih. Mulai dari yang awal tadi, sama kayak di awal tadi, kan yang dirubah cuma si ini, FQN-nya ini. Terus si mana? Transaksi dasar apa? Transaksi master data value-nya. Terus name-nya ini kan yang tadi saya bilang dia bakal gantiin di sini nih. Udah, nah di situ ini sesuai dengan apa? Labelnya di sini. Tapi ini nggak sesuai banget sih, soalnya ini ada produk tapi nggak saya pakai. Untuk organisasi unggulan 1, 2 itu. Hor, ini hor nih. Ini region. Oh, Ini cuma penamaan boset yang lama, penamaan boset yang baru ada di report yang mana gitu. Soalnya kalau misalnya ini mau dirubah, harus deploy ulang. Itu yang agak ribet di bosnet dan ngamuk-ngamuk ya. Jadi yang sudah kayak gini biasanya saya biarin tuh existing kayak gini. itu cuma tulisan labelnya doang. Iya, datanya di Tapi sini. isinya itu nggak bisa dipilih. Karena ini kita login pakai ADH. Kecuali kita pakai IT support mencoba. Itu berarti yang ngatur-ngatur si ADH bisa mengakses apa gitu-gitu Kita ada lagi. ada lagi. Passwordnya apa ya? Bukan. Like Nah, ini tuh isinya region kan. Region. Terus ini apa mbak isinya? Cabang EPM. Terus ini nama perusahaannya. Ini harusnya connect sih, cuman nggak tahu kenapa kemarin nggak connect. Lupa. Nama perusahaan sama oh kayak kayak Kompas itu Padang. jadi satu doang. Hmm, harusnya bakal muncul sesuai apa namanya ngechainnya sih. Ini kan Padang berarti Jaya Murni ya. Udah. Terus sih nanti harusnya muncul anakannya Jaya Murni apa aja. Oh jadi Jaya Murni Group Hmm, keluarin tempat kerjanya itu sublisnya gitu. iya. Ya misalnya KB terus belah bawahnya Sanghyang atau apa itu. Iya. Pada gitu dia. Jadi intinya ini buat menu baru. Hmm. Kalau kita kan itu dari form ya. Hmm. Kalau membuat menunya lagi, nambah lagi listnya. Yang mana tuh? Si Nah ini. misalnya di sini tak.
ada SFHOA itu Oh, bisa ditambah lagi ke ini bawah ya. bisa ada caranya nanti. Nah, Habis itu kan di sini form text ini tadi sesuai dengan yang di sini ya. Kita turun lagi ke bawah, ini ada error message. Bentar, Mana tuh? kok buttonnya nggak ada? Berarti di sini saya hardcode. Hardcode di UI. Nah, kalau export ini saya lebih banyakkan hardcode sih, nggak pakai si ini. Kalau pakai ini agak apa ya? Agak ribet sih. Bukan ribet sih, males. Jadi saya hardcode aja export di sini. Ada di codingan UI ntar. Terus untuk print text di sini kalau kita lihat itu di sini kan ada beberapa sheet nih. Satu kali tarik data ada beberapa sheet. Biasanya Pautel kasih mockup kan per sheet itu udah berapa. Saya lihat dulu nih. Biasanya saya urutin semua sheet ini, saya ambil, saya jadiin satu di sini. Mana yang kembar, mana yang enggak. Nanti kalau misalnya ada yang kembar, berarti di sini saya tulisnya sekali doang. Jadi kayak contoh di sini kan ada kode mana ya? Ada kode outlet nih. Kode di sini di rekap detail ada kode outlet, di rekap EXO ada kode outlet, di sini juga ada kode outlet. Nah, di sini saya cuma munculin sih kode outlet. Outlet itu berarti customer. Nah, si outletnya saya cuma munculin sekali nih, nggak perlu munculin sampai 3 kali. Jadi di print text ID ini kalau dalam satu report tuh satu dipakai bersama-sama gitu lah. Walaupun di sini sheetnya ada banyak, dipakainya dibuatnya cuma sekali rumahnya nih. Si ini udah jadi nih. Misalnya ini udah jadi kan di sini total ada 26. Jadi dari si 5 sheet ini ada 26 kolom yang unik gitu lah. Kita pindah ke bawah. Nah, di bawah ini udah saya pisahin nih. Saya pisahin dari atas itu report data. Report data ini saya mewakilin si ini. Detail doang. Jadi kayak misalnya ada ke outlet, ada nama outlet, terus tanggal order. Ini nggak urut sih. Nggak tahu kenapa kemarin nggak urut. Jadi intinya per kelas di sini tuh mewakilin satu sheet atau satu query yang bakal ditarik. Jadi dari 5 sheet ini ada 5 query-nya sendiri-sendiri nanti bakal kelihatan kok. Si rekap data, terus ada rekap data punya siapa ya? Rekap data ini kayaknya punyanya SO deh kalau dilihat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh ya 9. Ada 9 kolom yang mewakilin si rekap data SO. Terus ini oh ini masih codingan lama dulu tuh karena saya nggak bisa ngebuat dalam satu sheet ini ada beberapa dalam satu file ada beberapa sheet. Dulu saya pisahin nih ada berapa ya, ada 5 tombol ekspor gitulah, baru ketemu cara ngebuatin jadi satu sheet. Tapi si kelasnya ini nggak saya rubah nih, jadi ini agak ngacau. Tapi udah saya komen sih, harusnya dapat sih di sini. Ini yang by outlet ada berapa nih? Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu nggak kepake berarti nggak apa-apa. Ya, ini mewakilin sih punya by outlet. Terus yang ini by salesman, ini ada lah, kacau. Ada yang nggak dihapus-hapus ya? Iya, ada yang nggak dihapus-hapus. Tapi nggak masalah sih, misalnya dibuatin si modelnya kayak gini tapi nggak kepanggil, nggak masalah. Terus ini by daily, udah dibuatin masing-masing.
Di situ pindah ke parameter. Parameternya standar ya, yang kepake paling cuma si tempat kerja, terus periode dari from to, udah itu doang. Jadi di sini kalau yang di sini tuh pakainya cuma si ini workplace, terus from sama to. Nah, tadi yang saya bilang itu di atas si lemparannya function ke manajernya nanti itu di sini berdasarkan data yang pengen ditarik. Jadi kayak di sini tadi kan ada 5 sheet itu. Di sini ada 5 sheet, jadi di sini jadi di codingannya tuh saya buatin ada 5 tuh. 1 2 3 4 5. Sesuai nama-nama yang di atas. Jadi contohnya kayak ini. Oh, ada beda KDS tuh. Ada 2 3 4 5. Sesuai lah si listnya nanti di depan. Kalau yang di tengahnya nih menyesuaikan aja sih. Enaknya sih ya inisialnya sih nyesuaiin apa yang ditulis kelas ininya biar gampang dibagi. Itu kan ada sebelum setting yang get itu ada hasrat to data ada place. Itu udah bawaannya dari Postnet. Ya. Ini lebih ke untuk si security tadi. Si ini nanti untuk keluarnya si ini nanti. Jadi ini dilempar ke manajer tuh gunanya kayak gini tadi nih. Misalnya kita login pakai ADH atau SA terus kita kunci laporannya si level user ADH sama SA tuh nggak bisa narik, pakainya dari sini nanti. Jadi mending ini nggak usah dihapus sih. Di sini juga udah di sini juga udah otomatis kok yang di laporan baru kita. Bukan otomatis sih, nggak saya hapus. Udah barang haram lah kalau dihapus. Aman, interface aman. Kalau buat itu apa? Coba ke atas. Nah, itu penamaan yang misalnya P0025, P0026. Itu kan kalau kita misalnya buat baru nih, itu kan nggak seharusnya nggak bisa kan, misalnya nggak pakai P atau pakai B atau Bebas sih Bebas kalau ya? yang ini. Yang penting dia nggak boleh kembar satu sama lainnya. Nanti bukan ada pengen gitu ya, pengen satu itu harusnya tulisannya kode workplace gitu. Iya, di manajernya nanti bakal ada. Sudah, coba ke atas lagi. mana lagi? Itu kan ada Frentex ID 2 tuh kemarin kelasnya. Enggak sih, satu doang. Oh itu Chrome ya? Oh iya, Ini print. Ini form. itu berarti kalau misalnya di Chrome ID ada sampai L7, kalau di Frentex itu harus menyesuaikan nggak yang Chrome ID? Enggak kok, beda-beda. Udah beda kelas aman. Yang si form text ini cuma untuk namain di sininya. Oh, kalau yang tadi itu Yang print ini untuk di Excel-nya ntar. Excel. Iya. Berarti udah beda. Sebenarnya ada yang kurang sih. Ntar Pak, Kalau dari yang inputan, inputan yang mana? nah inputan misalkan itu baru label ya. Jadi, nah kalau misalnya, nah data yang itu tadi itu disimpan itu. Nah ya, Ini udah kesimpan di itu sih. Ada objeknya bosnet, nanti kita tinggal panggil doang. Si objeknya bosnet. Dia bakal keisi kok. langsung ke Iya, langsung ke bakal langsung keisi. nyambung. Mana lagi ya? Bentar ya. Bukan. Nggak usah deh, ini aja. Berarti ini udah clear ya si mana tadi? Si interface. Ya, Mau nyoba buat atau coba sih bagus. mau langsung terabas? Aku pikir sih
dari ujung ke ujung dulu itu, oh ini ada Oh, ya. misalnya interface kan ada UI, ada apa Ah. lagi nggak tahu. Oh, oke. Kita langsung terabas di habis dari interface biasanya kita coding lagi tuh di sini. Si bosnet pasti yang di coding cuma 3 file. Si pertama tuh si interface untuk si bikin rumah-rumahnya tadi. Yang kedua tuh manager. Ini di setiap report ada. Jadi yang ini kan tadi ada report OLAP sama static kan. Nah, OLAP sama static pasti punya interface masing-masing sama manager masing-masing. Tergantung report yang mau dibuat tadi tuh. Kalau mau buat yang report static, berarti bukannya interface sama manager punyanya static. Tuh. Kita pindah ke manajernya. Kocak. Interface ya. Nah, kita pindah ke manajer. Ini pakai contoh yang baru apa yang lama, Mbak? Yang lama aja. Oke. Kita urut dari atas. Sebenarnya di sini ada apa? Untuk ngebaca apa? Apa tuh bikin rumahnya si error dulunya sih, si bosnet bikinnya di sini. Cuman tadi kan udah saya pindah tuh di sini. Ya udah saya pindah ke sini aja nih biar nggak repot pisah-pisah tempat. Mana tadi? Oh ini nih. Si error text kan dulunya di sini nih. Ini saya udah pindah ke mana? Ke interface jadi biar di sini nggak kotor gitu lah. Ini nggak perlu diganti sih. Ini nggak perlu diganti. Ini nggak perlu diganti. Oh ya ini sama sih kayak yang sebelumnya tadi. Misalnya mau buat report baru, saya ngetrace-nya kan tadi dari dari UI dulu, baru ke manager, baru ke sini nih. Nah di sini nanti kalau misalnya mau buat report baru ya kayak tadi di copy terus paste. Ini tinggal dirubah sininya aja. Misalnya tadi di interface mau copy yang mana, di sini juga mau copy yang Iya, samain aja. Jadi antara interface, manager sama UI-nya ntar yang di copy filenya yang sama. Misalnya tinggal dirubah-rubah aja sih, Mbak. Ini tinggal dirubah-rubah sesuai apa yang mau ditulis nanti. Misalnya ini report untuk pembayaran KN, berarti si tulisan RO ini saya ganti jadi pembayaran KN semua sampai bawah. Biasanya saya selesaiin dulu nih sampai bawah, baru saya mulai coding dari atas, mulai penyesuaian dari atas. Si ini nggak perlu diganti. Ini kondisional sih. Ada init BOK nanti di laporan yang berbeda sih. Jarang laporan butuh BOK. BOK itu kayak gini. BOK itu yang kayak gini nih. Ada pilihan gini. Cuman mending kita selesaiin yang base-nya aja dulu ya, Mbak ya. Jadi mending ini nggak usah dipakai dulu. Di situ ini nggak usah diganti sih. Ini nggak usah diganti, cuma diganti si tulisan RO-nya doang. Nyesuaiin. Init security ini nggak perlu diganti. Si ini juga nggak perlu diganti lagi. Ini nggak perlu diganti. Ini nggak perlu diganti, ini nggak perlu diganti. Nah si init beokin tadi kita nggak pakai, jadi di hidden aja. Ini nggak perlu diganti. Ini dia. Ini juga nggak perlu diganti sisi atasnya, ini yang bakal diganti tuh ini nih. Udah saya pisahin juga nih. Ada 3 region lah. Ada form, error, sama print. Kayak di sini tadi form, error, sama print udah saya pisah sih. Jadi misalnya di sini kan formnya tadi saya siapin itu mana tadi? LBL SO2 sampai produk tuh. Ini udah saya di sini nanti cuma
diganti si RO-nya ini, terus di LBL-nya ini nyesuaiin apa yang kita ketik di sini nih. Kita nyesuaiin semuanya. Terus di sini kan ada dua inputan nih. Dua inputan itu maksudnya kayak yang di atas ini biasanya bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris. Tapi karena kita cuma pakai satu bahasa, antara atas sama bawah biasanya saya samain. Di yang report-report baru, kalau report-report lama saya masih sesuai sih Indonesia sama Inggris. Gitu. Sebenarnya dia ngedukung beberapa bahasa gitu, cuman yang dipakai user kita cuma bahasa Indonesia doang. Kalau dilihat kan sama nih, organisasi penjualan 2, organisasi penjualan 1. Jadi kalau misalnya Pak Roy, Pak Otnil atau siapa mau minta ganti nama di sininya tuh, gantinya di level tulisan manajer ini, manajer filenya itu di bagian sininya lah. Terus habis itu ada error. Nah, error tadi kan saya cuma punya dua rumah ya. Pertama tuh you don't have right to read sama manage. Nah, yang apa di sini nih eh, error bosnetnya tuh kita cuma buat dua sih. Kita cuma buat dua, tapi yang kepake sebenarnya cuma satu. Tapi disiapin dua-duanya nggak masalah. Jadi di sini sebenarnya saya nggak pernah ganti sih, karena errornya ya pasti kayak gini. Anda tidak punya hak untuk manage laporan atau tidak punya hak untuk membaca laporan. Jadi abaikan aja. Kecuali si tulisan RO-nya ini nanti pasti bakal diganti. Terus ada print. Print itu sesuai dari sini nih. Kalau dilihat di sini pasti udah udah bukan urut, sama. Dari atas ini sampai bawah sini nih pasti sama, ada semua. Nah, untuk isiannya itu tergantung dari mockup Outnil. Biasanya Outnil ngasih mockup itu, dia tinggal dilihat sih, dia pasti udah nyiapin kayak gini nih. Dia udah ngetik sendiri kode outlet ini. Nanti tinggal dipaste sesuai apa label yang kita buat tadi. Misalnya labelnya ini K, saya namain K outlet tuh maksudnya kode outlet, tinggal dipaste aja di sini. Diisi semuanya sesuai yang di mockup tadi. Sampai bawah itu turun lagi ke sini. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Terus kita turun ke sini tuh. Di sini tuh yang tadi tuh Mbak, function yang kita ambil dari sini. Isiannya pasti sama dari sini nih. Si atas-atas ini nggak perlu diganti sih. Nanti main gantinya tuh udah mulai dari sini. Ini kan sesuai function yang kita ketik di sini tadi nih. Kayak ada listnya tuh. Listnya kan tadi error report data. Di sini juga error report data. Terus apa nih istilahnya ya? Lupa lagi sih. Nama functionnya ya. Nama functionnya udah ngikutin di sini sih. Harus sama. Kalau sama dia error. Habis itu di sini ada security-nya. Biasanya di security sini tuh untuk itu sih yang tadi di atas. Kita kasih security untuk create report atau apa atau enggak. Habis itu dari sini kita bakal lari ke sini selanjutnya untuk query-nya. Query-nya sebenarnya mentahan sih. Kita biasanya kalau saya sendiri biasanya develop dulu query-nya tuh. Terus ada yang penting-penting biasanya saya komen di bawah nih biar nggak lupa. Query-nya kita buat di mana? SSMS dulu. Udah fix baru kita masukin ke sini nih. Udah masuk ke sini nanti parameternya kayak gini.
misalnya parameternya. Ini sebenarnya cara ini agak kacau sih. Kalau di cara-cara baru saya nanti di sini saya udah declare di atas aja tuh, lebih enak. Jadi di bawah tinggal panggil fn-nya aja. Kalau kayak gini agak ribet sih. Ini parameter untuk workplace-nya, ini parameter untuk apa? DTM from-nya. Ini DTM2-nya. DTM2 biasanya saya add 1 hari biar dia nggak error. Paham nggak, Bud? Kan yang 12 jam 12.00 itu kalau misalnya kita nggak tambahin 1 hari dia nariknya hari sebelumnya tuh. Biasanya saya tambah at 1 days. Kan query-nya udah jadi, kita mapping nih, dapat kan itemnya udah dapat, datanya udah dapat, kita mapping ke masing-masing nama apa namanya, masing-masing model datanya. Jadi kayak di sini tadi, ini kan just mapping header ini punyanya si report data. Kita panggil satu-satu tuh sesuai tipe datanya. Jadi kayak misalnya ke outlet ini kan di sini saya buatnya tuh dia string tuh. Nanti data reader di sini kita sesuai nama apa? Sesuai tipe datanya. Nah, kalau yang isian ini itu berdasarkan nama nama kolom dari query-nya. Kayak di sini kan ke outlet. Ke outlet tuh karena di nama ininya nanti saya sudah namain ini si ke outlet di sini. Jadi si mana? Si just mapping header-nya ini dia harus sesuai nama apa? Nama ininya, nama kolomnya tuh harus sesuai nih dengan di sini. Nanti kalau misalnya ada error, kemungkinan ya di antara si ini dengan si kelas yang di depan ini tipe datanya beda, makanya dia error. Kalau buat ini bisa di alias juga, misalnya buat tabel outlet itu udah alias kan? Oh, kalau ke outlet ini udah alias sih. Udah Ini udah query-nya udah ditumpuk berapa kali gitu, jadi ya. kan aliasnya udah di sini nih, terus di atasnya panggil gitu. Oke. Berarti aliasnya yang dipanggil. Ya. Ini ke bawah sama sih kayak yang rekap ini kan permintaan baru kemarin untuk orang audit. Ntar hidden dulu. Si rekap ini kan kalau di sini tuh kan dipanggil tuh. Mana rekap? Nah ini dibuatin juga nih sama. Jadi si masing-masing function ini dibuatin 3 apa? Di sini dipanggil ada 3 bagian lah pasti setiap function. Pasti ada get listnya. Habis itu kita ngambil query-nya, habis itu kita mapping ke apa? Ke kolom-kolomnya. Jadi kita panggil dulu si functionnya, terus kita panggil by query, query-nya udah dapet, datanya udah dapet, kita mapping lempar ke sini. Itu sih. Itu berlanjut sampai si 5 function ini kepanggil gitulah. Nah, ini nggak terlalu dipakai sih, soalnya ini file lama lah, ini untuk misahin query in list itulah, join combo boxnya, combo box data grid-nya ini udah nggak pernah dipakai lagi. Udah, ini sampai bawah nggak ada yang diganti. Benar. Nih, Itu yang baris 50 itu buat manggil ini dia ngecek dulu nih bisa ada aksesnya atau enggak gitu ya. yang ini ya. Oh, itu kalau oke baru bawah dia menjalani query. Ya, ini jalanin query si SafeTX ini. Jalanin query. Terus dia memberikan
si get list itu dipanggilnya gimana ya? Get list mana? Ini Itu yang ngumpul itu. ini cuma manggil itu sih parameter sebenarnya. Parameter Iya, ini maksudnya bakal dia dipanggil di mana gitu. ada file satunya belum kubuka. Bukan di interface itu. Bukan. Dia emang harus pakai Ini. ketik itu ya biar Iya. banyak baris ya. Iya. Jadi biasanya yang saya kopas tuh cuma di sini sih. Jadi select ini sampai terakhir itu saya delete, baru saya paste codingan baru. Query baru. Misalnya parameternya mau ada rubahan, itu contohnya mana ya? Oh, nanti dicontoh case yang baru aja. Kalau misalnya parameternya ada rubahan, nanti di bawah sini baru saya tambahin sih. Kayak yang apa? CMD plus minus. Jadi sebagai comment text di sini saya tambahin si query di bawah ini nanti by sini aja si apa? Si where-nya ntar. Iya, kayak NN gini. Bingung. Lumayan lah. Ini nggak usah dibaca aja, abaikan aja. di Ya, udah terlanjur kayak gini, kalau misalnya dirubah repot ke bosnetnya harus deploy ulang. Jadi misalnya ini report udah existing ada kayak gini, jadi mending nggak usah diketik-ketik lagi. Karena kalau saya diketik di save itu nanti si ininya berubah nih. Mana ya? Si versionnya berubah. Wah, nggak kelihatan lagi. Nah, si versionnya kan bakal berubah nih. Si versionnya berubah. Kalau misalnya ini berubah, terus nggak match antara si version interface sama manager, dia nggak bakal kebaca. jadi jangan sampai ke save ulang. Iya, yang ke save ulang mending file-file baru. Jadi misalnya yang udah existing nih, kalau saya sih haram gitu. Males banget. Tapi kalau saya keubah terus gimana? Kalau ubah, Nah, ubah ke save. sorry. Keubah tuh kalau yang interface sama manager nggak masalah, sorry. Oh gitu. Karena dia satu kesatuan semuanya, semua modul misalnya ada 50 modul itu interface-nya cuma satu, manajernya cuma satu di masing-masing report ya antara OLAP sama static. Jadi OLAP itu ada 4 report, itu interface sama manajernya masing-masing cuma satu. Jadi ada 4. Padahal di dalamnya ada 4 modul. Oh, satu file isinya betul. Ya, satu SLN, satu SLN berarti satu SLN itu satu satu DLL. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang kerubah di interface sama manager aman harusnya. Yang jangan kerubah itu di UI. Karena UI kalau misalnya nggak match dengan interface sama manager dia bakal rusak. Apalagi lanjut. Bayangan dulu. Udah ada bayangan baru. Oh, bikin. Pas bikin pasti ada nanya lagi. Habis itu kita lanjut ke UI-nya. UI-nya tuh pasti saya udah dijadiin satu di sini sih. UI-nya pasti sesuai namanya tuh. RO. Kita buka UI-nya. Oh ya, kalau misalnya waduh, nyangkut lagi. Kalau misalnya mau buat report baru tuh biasanya saya pitchingnya dari sini sih. Saya cek-cek dulu mana report yang sesuai UI-nya lah. Mirip-mirip lah Ya, ya. UI sama keluarannya. Kadang kan report kita ada yang Excel, ada yang CSV, ada yang TXT. Itu saya pitchingnya dari sini. Lihat mana yang paling sesuai gitu lah. Jadi biar nggak usah buat UI ulang soalnya ini agak ribet. Habis itu nanti di sini saya copy, tinggal copy aja.
misalnya ini yang saya mau buat salinannya tinggal di copy aja. Terus nanti di sini namanya saya ganti dari depan ini si gitnya di delete aja. Jadi nanti tinggal di masukin ke git baru. Ini nggak usah dirubah, nggak apa-apa sih, nggak penting. UI Gue tahu dari mana ini yang mana yang keluar teks yang keluar CSV. harusnya sih punya dokumentasi, cuma saya nggak kelihatan sama sekali dari luar. Gak bisa di control F apa gitu. Bisa, kita nggak punya dokumentasi. Kalau misalnya UI itu biasanya kan tadi kan udah selesai tuh di copy. Mana sih? Misalnya saya udah buat baru, ini di saya copy. Di sini saya rubah dulu nih nama SLN-nya. Git-gitnya nih saya hapus. Habis itu udah jadi, baru masuk sini. Kita Solution Explorer dulu. Mana yang perlu dirubah? Misalnya nama-nama lama tuh kita rubah dulu yang kelihatan lah. Kayak di sini nama solutionnya ini saya rubah, nama ininya saya rubah, terus nama UI-nya ini saya rubah, sama di designer nanti ini pasti buka. Udah sih, ini yang bisa dirubah duluan dari sisi Solution Explorer. Habis itu nanti saya buka pasti si CS-nya ini. Bukan, mana ya? Waduh, iya, saya langsung habis itu buka si ini. Nah di sini saya kontrol F aja sih, ngerubah mana yang mau dirubah. Biasanya si KLB ini biasanya KLB ini nggak saya rubah sih. Biasanya KLB ini saya nggak pakai di report-report terbaru. Dan kalau mau pakai ya terserah. Tulisan KLB underscore Ya, itu. soalnya KLB underscore itu nanti gantinya itu ini udah pakai. Nah, si assembly name-nya itu nanti yang bakal dipakai di sini. Itu gantinya di sini. Kalau root aksesnya tuh gantinya di sini di apa tadi namanya ya? Jadi kalau misalnya saya tadi nggak dipakai, jadi di rootnya nggak bakalan ada gitu. Gimana? Kayak itu kan ada yang baru nggak dipakai kan? Berarti rootnya udah nggak ada KLB. Rootnya wajib, kita root di sini tuh wajib ada KLB underscore di depannya. Untuk pemisah dari bosnetnya antara report buatannya KLB sama report buatannya mereka. Nanti kalau misalnya nggak pakai KLB, kita dimarah-marah. Sudah pernah. Ini bukannya di mana ya? Assembly itu sih. Bukan. Oh, ya kocak. Mana tadi gua bukanya? Iya. Oh ini. Oh iya, bukannya di sini ya. Nah ini wajib diganti sisi ini. Kalau enggak nanti dia nimpa yang lama. Sorry, kita rubah aja deh. Nah, yang pertama diganti ini. Setelah ini semua diganti namanya. Yang pertama diganti wajib si ini dulu. Di tengah-tengah ini. KLB underscore-nya wajib. Habis itu lari ke sini. Si codingan utama kita. Nanti RO-nya tuh diganti lah, semuanya tuh diganti. Sampai bawah tuh diganti. Setelah ini diganti, kita pindah ke desainernya. Desainernya ini nanti Ctrl F dapat kok. Dia nggak, soalnya tempatnya ini agak ke bawah-bawah, jadi nggak terlalu kelihatan. Ini diganti, terus sampai bawah lah. Oh iya, nanti kalau misalnya ada button yang mau eh, misalnya kita klik button ini nih, action plan, nanti dia nge-action apa tuh, nambahinnya di sini nih, di designer, event handler namanya, kayak gini nih. Misalnya button exportnya ini saya klik, nanti dia nge-event handler, terus dia lempar ke sini.
Habis itu setelah misalnya oh ya kita lanjutin aja. Setelah yang di designer ini diganti, kita pindah ke codingan yang ini lagi biasanya saya. Hmm, nah ini udah saya pindahin sih ke interface tadi. Di sini ini nggak perlu diganti. Nah ini objek-objeknya nih. Di word di bosnet itu nama objek pasti diawalin sama huruf i. Jadi kayak workplace itu nanti yang bakal di workplace itu nanti mana ya? Di workplace itu yang bakal ngisi ini nih tempat kerja. Di sales organization itu nanti bakal ngisi 1, 2, 3 deh kalau nggak salah 3 data ini. Habis kita panggil si apa namanya, kita buat inisialisasinya si objek, kita kita ini dulu nih, nggak tahu sih ini apa dari bos itu. Jadi kita buat alias lagi yang untuk dipanggil di bawah. Ini kayak si sales organization ini kita panggil sesuai assembly name sama FTM-nya gitu lah. Ini objek itu bukannya apa ya kemarin ya? Lupa lagi. Oh, ini init objek ini untuk nyambungin gitu lah. Ini cuma pakai waktu kita objek setup nanti. Nggak terlalu penting sih. Oke. Iya. Ya, tapi yang jelas ini sudah pasti ada di sini sih. Si ini udah pasti bakal kepanggil di sini. Nah, si objek report ini baru punya kita nih. Kita buat objek report, terus kita jadiin assembly name-nya sama FKN-nya nanti untuk didaftarin ke bosnet by code. Ini biasanya jalan setiap report diganti UI-nya bakal jalan sekali. Ini yang saya bilang tadi, misalnya si apa nggak match, dia nggak match antara UI sama interface sama manager, dia bakal errornya dari sini juga nih. Di situ kita inisialisasi language antara si UI nanti yang dari sini. Ini kan awalnya kita LBL sales organisasi 2 nih saya buatnya. Nanti bakal di init datanya dengan language yang ada kayak sini. LBL sales organisasi 2 kan. LBL sales organisasi 2 tuh kita init nih. Kita panggil sesuai dengan yang ada di LBL SO di interface. Dia dapat LBL SO yang dari interface, nanti dia manggil dari interface, manggil ke manager sesuai namanya. Keluarlah si organisasi penjualan 2. Ini menyesuaikan aja sih sesuai apa yang ada di tampilan depan. Nah, habis itu ini get title. Nah, title ini kan tadi kita buatnya realisasi order ya. Get title itu ini sebenarnya nggak usah diganti sih, yang diganti cuma di depannya doang. Nanti dia bakal munculin apa yang ada di sini. Nah, habis itu init form. Nah, form ini biasanya isinya tuh security. Jadi form kita tuh akses security-nya tuh yang bisa ngakses tuh siapa? Bukan. Oh iya, benar. Yang bisa ngakses itu siapa dan aksesnya apa aja. Itu dari sini. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Terus set default date. Biasanya set default date ini tergantung reportnya. Kayak misalnya reportnya ini kita mau, misalnya kita baru buka report nih. Ini kan saya default date-nya itu kalau di sini dicek DTM from-nya itu saya pakai yang bulan sekarang tanggal 1, terus due date-nya itu sekarang -1 ya kan, 9 bulan 7 tanggal 7 bulan 9. Ini sebenarnya nggak terlalu butuh sih, sesuai kebutuhan doang kalau yang di sini set default date-nya. Terus kita turun ke bawah, init combo data ini isinya untuk init si combo box kayak 2, 1 perusahaan tempat kerja, ini initnya di sini nih. Jadi semua yang pakai box
misalnya yang tadi yang pembayaran tadi ada apa ya, tipe transaksi ya, itu masukin sini juga. Yang dimasukin ke sini tuh yang butuh butuh objeknya bosnet. Kalau kayak pembayaran tadi nggak perlu di sini nggak apa-apa sih. Perlu juga, sorry, perlu, semuanya perlu. Combo box perlu di sini. Tapi nanti paling report-report selanjutnya sih harusnya tuh nggak butuh sih si organisasi penjualan 21 sama perusahaan karena level pemakainya tuh kita belum sampai di HOR, baru sampai di HOA. Jadi kita terbatas cuma di tempat kerja sama periode. Jadi 4 ke bawah ini, 3 ke bawah ini tempat kerja, periode sama ekspor detail. Karena kalau nggak salah di bosnya itu masih belum mendukung tuh level HOR. Oh, ini combo data sebisa mungkin sih harusnya nggak usah diedit ya. Soalnya udah udah bawaan objek bosnet kayak gini udah digampangin malah. Jadi kita panggil tuh init combo data kan tadi kita kasih inisialisasinya tuh untuk si mana ya sales organisasi kan SLS ORG list. Sorry, objek sales organization list. Nah, di situ nanti kita panggil tuh. Di sini isiannya tuh banyak sebenarnya sih. Cuman yang saya pakai cuma yang ini nih. Terus nanti parameternya ada ini. Kita pakai yang existing aja ya. Jadi kayak gini, ini kan get select list sales organization where order by. Nah, di sini kan parameternya tuh ada select, where, order by sama B unit. Nah, selectnya sendiri tuh saya cuma mengambil si sales organization ID sama name-nya. Nah, habis itu untuk where-nya tuh by level 1 saya agak lupa tuh apa tuh. Nah, habis itu order by-nya saya kosongin, B unit-nya saya bikin apa false. Coba kita cek ya. Oh ini, objeknya tuh dia cuma manggil ini sih sebenarnya. Tadi kan kita manggil cuma si ini nih. Terus where-nya kan kita pakai by levelnya sama dengan 1. Nah, muncul dah. Ini pasti bakal sesuai dengan yang di sini sih. Ini kan kita panggil udah dapet hasilnya kan disimpan di array list ini nih, Mbak. Nah, Kiki udah kesimpan di sini. Terus kita fill with box netlist ini gunanya untuk ngefill ke dalam combo box-nya. Dia ngefill ke dalam combo box. Setelah itu urutan itemnya apa? Saya biasanya pakai 2 sih, ID, terus koma spasi nama sesuai di sini sih. Kan sini array listnya kita bikin ada setiap array kita bikin ada 2 tuh. ID dia udah ada otomatis strip sih. Jadi tinggal dikomain aja ID, koma nama. ID, koma nama. Udah sesuai. Fill table list 2 udah. 1 sih sebenarnya sama aja sih. Cuman kan nanti di sini ada parameternya kan tuh. Parameternya sesuai dengan apa yang keluaran dari sini. Biar sama tuh. Bagus, dia bakal muncul cuma punya ini doang. Jatim, dia cuma muncul cuma ini doang. Ini gampang lah ya, gampang ya. Logistik gampang kan? Gak usah dijelasin gak apa-apa ya harusnya. Tapi kalau yang tadi tipe transaksi kan sendiri punya isiannya dari kita sendiri tuh, tetap dibikin begitu juga tapi isinya ya sesuai dengan apa yang mau ditampilin kita. Iya, contohnya ya. Ntar, ini contoh sih harusnya.
kayak yang di pembayaran tadi kan itu dia nggak punya objek sama sekali tuh. Jadi kita buat manualnya kayak gini nih. Buat manualnya sih cuma begini sih. Ini contoh untuk kita add itemnya manual 1111, udah deh, dia bakal muncul di sini, nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah pakai add item. Kalau itu nggak ada itu ya, Dia nggak ada tabelnya ya, dia nggak punya objek, jadi murni akal-akalan kita doang. Nggak bisa Itu tabel juga ya? Nggak boleh, nggak bisa akses. Jadi semua yang dari kita itu pasti langsung di situ aja. Iya, kalau misalnya ada kebutuhan. Jadi misalnya kalau kita sepertinya update blog itu disebutnya apa? Ini Status permintaan voucher sih. Jadi oh ya. untuk status pelanggan sih kita punya ada berapa nih? 1, 2, 3, Oh 4, berarti kalau 5. misalnya status itu bertambah, kita login lagi di situ. Kita nambahin satu lagi di sini, nambahin sesuai itu. Biasanya yang buat kayak gini sih voucher sih kalau misalnya akal-akalan gini. Kayak misalnya di UI ada tapi di DB itu nggak ada, ternyata itu hardcode dari bosnet ya di AB-nya, baru kita buat manual kayak gini. Ini udah. Ya. Ini kan udah. Company ini nggak penting-penting amat sih. Company itu di sini tuh kayak gini, perusahaan. Dan ini nggak bakal kepake sih. Kembali lagi ke yang di awal tuh kita makainya cuma tempat kerja atau periode sama ekspor detailnya apa gitu. Company ini nggak usah dipeduliin. Workplace ini kalau laporannya cuma itu doang, workplace ini sebenarnya nggak perlu dirubah. Tapi saya bantu cara bacanya sini agak ruwet soalnya. Jadi semua lemparan dari organisasi 2, 1 sama company tadi base harusnya kan urut tuh. Kita lempar dulu nih ke Field Workplace, baru kita isi di sini nih. Field Workplace yang buat satunya nih. Habis kita isi, dapat tuh listnya apa aja, kita panggil berdasarkan ini get workplace case. Ini sebenarnya di dalamnya ada banyak, cuman kocak. Ya, sebelah di get workplace case mana tadi? Di get workplace case ini sebenarnya di dalamnya tuh ada banyak tuh. Contohnya kayak gini nih. Habis diisi di sini kan kita lempar ke sini untuk dapat array listnya tuh dengan format seperti ini. Indeks 0 mewakili ini, indeks 1 mewakili organisasi ID 1, indeks 2 untuk mewakili company. Situ kita panggil by sini get workplace change by sales organisasi and company. Sebenarnya nggak usah diganti-ganti, aman sih harusnya. Baru dia nge-return workplace change. Kalau misalnya Pak Otnil minta apa ya set default workplace-nya itu sesuai user yang dia login, pakainya di sini nih. Ini udah di init kok di atas. Nah, begitu dia udah di init, jadi dia udah nggak bisa ganti nih si tempat kerja. Kalau misalnya kita login pakai ADH atau S1 dia nggak bakal bisa ganti. Misalnya kita login pakai ADH Padang, tempat kerjanya udah 020204 Padang, dia nggak bisa diklik sama sekali tuh, udah ngelok. Iya, dia udah disable Otomatis. Di sini pakainya. Nah, ini juga sebenarnya agak apa ya, agak membingungkan sih. Soalnya kalau misalnya, oh sorry, ini kan kita set default workplace, tapi kita login pakai 00, kita bisa buka nih. Kenapa bisa dibuka? Karena level user kita itu memperbolehkan untuk melihat workplace lain ada di security tadi, aman di sini nih. Kayak gini tuh, kan kita
udah ini dari awal tuh di interface, terus kita panggil objeknya tuh hasRight to read data of other workplace, kita pakein ini, kita truein, makanya kita bisa melihat ini line-line untuk level administrator. Ini kan udah ada if-nya tuh. Kalau misalnya ininya kita false, kita kan nanti ada settingan konfigurasi apa security di sini nih. Dia bakal ngecek tuh. Kalau misalnya si user ini dia nggak boleh ngelihat, maka kalau misalnya si user ini boleh ngelihat apa namanya user lain, nanti CBO sales organisasi 2, 1, company sama workplace ini di enable dengan keterangannya false. Jadi bisa dibuka. Mainnya di sini sih kalau security yang tadi tuh untuk bisa buka ini atau enggak. Cuman kebanyakan sih sama sih. Jadi saya jarang pakai ini. Kalau misalnya di sini mau apa ya? Mau ada tambahan kayak misalnya yang di laporan pembayaran tadi kan ada tambahan tuh. CBO-nya mau dimatiin juga, nggak apa-apa ditambahin sini. Cuman kayak mubazir aja rasanya, nggak begitu guna dimatiin. Ini kalau dia tadi udah, mana lagi ya? Ada nggak sih report yang satu reportnya satu UI, tapi misalnya bisa diakses sama HOA sama ADH gitu, tapi ntar HOA-nya bisa ngapa-ngapain, si ADH-nya nggak bisa gitu. Nggak ada, kebetulan sekarang HOA sama ADH tuh di level user yang sama. Jadi security-nya tuh mainnya tuh di level user, bukan di usernya. Nyeting nyeting apa nyeting security ya, nanti aja deh. Ini lalu habis itu kita pindah ini nanti dulu deh. Kita masih main di ini ya, Mbak ya, di mana namanya, di form-forman ini. Kita lihat nih kayak tadi tuh uh, CBO sales organisasi 2 nih, kita milih misalnya Jatim, kan itu kan berarti dia udah ini kan selected index change, yang awalnya kosong indeksnya berubah jadi ini nih RM Jatim 1. Kita ngetry dulu nih, setelah apa organisasi 2 keisi, kita lempar isinya tuh ke CBO sales organisasi 1 biar di bawah ini nge-change tuh isiannya. Kalau nggak gitu dia dibikin tracing error. Ini apa kalau di apa entity, apa istilahnya kalau di entity, Mbak? Kalau di sini select index change, di entity apa namanya? Oh, Pokoknya kalau misalnya diklik dia bakal lempar parameternya ke itu selanjutnya. ya, tapi kalau di gua kan apa kayaknya CSHTML ya. Oh iya, CSHTML ya, on change. Nah kayak gitulah dia ngelempar. Nah CBO sales organisasi 1 tuh ini nggak guna sih sebenarnya, saya jarang ganti-ganti di sini kecuali ada kebutuhan kayak yang tadi tuh, kayak di sini nih status outlet ini saya butuh nih, jadi saya buatin apa si desainernya tadi. Mana ya, kita contohin deh. Lah nggak ada, oh nggak pakai berarti ya, mainnya gitu sih. Nah sebelum nambahin si apa namanya si select index change ini, pastiin dia tuh ada di sini juga nih, namanya tuh event handler. Mana salah organisasi 2. Nah ini dia punya event handler. Jadi percuma nih kita udah bikin kayak gini tapi kita nggak tambahin di designer. Jadi mau kita klik sampai mampus juga dia parameternya tuh nggak bakal masuk ke mana combo box kedua Gimana tuh tadi? di designer. Designer itu di sini udah muncul kok.
Ini udah otomatis kebuat kayak gini kok. Yang penting udah buat UI-nya, nanti si desainer ini udah bakal otomatis ngisi. Tuh, ini udah keisi. Ini nggak penting-penting amat. Oh ya, jadi kalau misalnya kita bikin desainer, kadang tuh di sini udah kebuat otomatis nih. Kalau udah kebuat otomatis ini saya milih nggak usah hapus sih. Kadang dihapus error, nggak dihapus nggak guna. Jadi agak sayang gitu. Jadi biarinlah. Jadi kayak gitu. Iya, Iya, udah templatannya kayak gitu buat otomatis. Nah, lemparan dari ini semua itu kita pasti nangkap di parameter sini nih. Lemparan dari UI, kayak misalnya region, cap, status organisasi 2, 1, perusahaan, tempat kerja, sama periode, kita pasti nangkapnya di sini nih. Nangkapnya di mana? Kayak gini. Kita udah inisialisasi RO param itu yang di interface tadi kan kita namanya RO param. Kita inisialisasi, terus kita panggil. Ini sesuai nama yang ada di interface tadi. Nah, kalau yang ini, value-value-nya itu sesuai mana ya? Value-value-nya ini saya sesuai dengan, kalau yang DTM pasti apa? Dot value. Cara ngelihat ini tuh ada di desainnya. Properties deh. Kayak ini. Oh, sorry, kita pindah topik dulu. Sebelum masuk sini kita pindah topik. Jadi untuk ngebuat si mana UI biasanya kayak gini. Karena selama ini saya mainnya tuh ngopi project lama terus saya edit, saya mainnya di sini sih. Langsung buka ini, sesuaiin aja. Untuk penamaan version, karena di bosnet itu kita nggak tahu deploy-nya kapan, penamaan version saya manual dari kiri atas. Sama pautnya kemarin kesepakatannya gitu. Untuk ngerubahnya, untuk cara bacanya tuh kayak gini, V23.8.3 tuh maksudnya tahun 2023, bulan 8, tanggal 3. Ini terakhir dirubahnya lah, terakhir kita deploy-nya. Untuk merubahnya ada di sini nih, di mana properties di kanan tuh biasanya, terus di bagian teks ini dirubah aja. Untuk apa, appearance-nya alias mode apa namanya, cantik-cantikannya tuh ngerubahnya di sini semua. Di bawah nih nggak perlu diganti, nggak apa-apa, khusus yang ini aja. Terus untuk pembuatan uh, ini kan pembuatan label ya, label yang bakal kita inisialisasi terus kita panggil sesuai, kita isi sesuai yang kita buat di manager tadi. Cara buatnya tuh lihatnya tuh dari properties dulu nih, ketahuan tuh dia buatnya pakai Alphard form, Alphard label, baru kita lari ke toolbox di sini. Toolbox di sini nih, karena ini kita pakai base-nya bosnet, ya biasanya saya sesuaiin aja sih. Di sini kan Alphard form, terus Alphard form, habis itu Alphard label. Nah di sini ada nih Alphard label. Ya tinggal drag drop aja. Ini saya nggak rubah, takut berubah codingannya. Alphard label nanti tinggal dilempar sini, terus ininya diklik, nanti disesuaikan lah. Sebisa mungkin disamain sih, disamain semua kecuali si nama-nama kayak gini. Teks ini dirubah sesuai punya kita nanti, sama desain namanya nih dirubah juga sesuai. Selain dari itu biasanya disamain biar ukurannya sama, terus panjang kiri kanannya nanti sama, modelingnya juga sama. Untuk biar apa ya, biar konsisten aja sih antara report satu sama lain. Lebar combo boxnya sama, lebar apa namanya, lebar teksnya nanti yang muncul di sini sama kayak gini. Ini rata-rata punya kita sama sih, cuman beda, ada yang terlalu ke atas, ada yang terlalu ke bawah. Kayak ini ada yang terlalu ke atas, ada yang terlalu ke bawah. Untuk pembuatan label semuanya sama sih, dia pakai Alphard label gitu. Nah, untuk pembuatan combo box, nah di sini ada nih, kita tinggal klik aja yang lama. Ini kan dia makanya Alphard combo box 2. Udah kita tarik nih Alphard combo box 2, kita tarik ke sini. Kita rubah si nama kayak tadi juga sih. Ya,
panik. Saya jangan kesana. Iya. Alpha Combo Box 2 biasanya kita main ya disamain aja semuanya sih. Udah disamain, kita kasih nama CBO Sales Organisasi 2 biasanya saya, tergantung kebutuhan sih. Udah dinamain semua, tapi nggak boleh sama sih. Misalnya ini kan ada 4 combo box nih. Ini nggak boleh sama, sesuai kebutuhan. Kayak misalnya combo box pertama nih punya siapa, sesuai kebutuhan. Nggak boleh disamain. Dan ini sifatnya nggak bisa copy paste. Buatnya manual, tarik satu, selesain, tarik satu, terus selesain di sini. Untuk panjang-panjang ke kanan, kiri, atas, bawah, itu udah standar sih biasanya. Makanya yang mana ya? Mana ya? Oh, size-nya pakai yang ini. Kalau location ini nggak perlu sama sih. Soalnya location kan kalau misalnya kita drag drop ini udah berubah. Istilahnya tuh longitude-longitude-nya lah. Nggak perlu dirubah sih location, tergantung kita narik-nariknya doang. Nah, misalnya disamain lah nimpa. Kalau disamain dia nimpa. Nah, di situ kita buat nih si tanggal. Kalau tanggal, Bostek biasanya nggak punya. Kita pakai sistem punyanya Windows bawaan. Sistem Windows Form Datetime Picker. Nah, cari aja di sini biasanya. Ada di All Windows Form Datetime Picker. Ini tinggal ditarik, terus disesuaikan deh. Di sini disesuaikan sesuai yang kita pakai. Kayak contohnya tuh format tanggalnya nih. Format tanggalnya tuh ada banyak tuh. Ada yang long, short, time, atau custom. Tapi kita makainya biasanya selalu short doang. Ini tergantung ini region laptop. Anjrit, ngawur cuy, ibu-ibu. Di jalan saya kira gempa, ngawur. Di sini lu sensitif. Serem banget. Habis itu kita pindah ke button export. Button export biasanya saya makainya sih punyanya Bosnet ya, Alpart button. Nah ini tinggal ditarik. Ini yang tadi tuh nggak ada di depan. Saya hardcode di sini nih, ada di sini. Jadinya nanti di codingan sini saya nggak usah nggak usah inisialisasi panggil dari manajer tuh nama-namanya. Jadi langsung ke Di sini langsung hardcode. Yang biasanya kan cuma gini doang, jadi nggak perlu saya edit-edit itulah. On kliknya, on kliknya itu ada di, wah ngeri. Ntar Kalau misalnya udah di save berarti harus deploy ulang gitu. display ulang. Nggak bisa di undo apa gimana. Dia soalnya si produk versinya udah langsung berubah. Tadi apa ya, realisasi order ya? ini konten. Hah? Konten kan dibagi lokal atau Kita pakai DB lokal kok yang 249 itu tadi. Nah, untuk itu tadi kita pindah. Ini kan tadi pembuatannya udah selesai tuh. Kita pindah. Ini tadi udah paham ya. Get item ID ini udah bawaannya si apa? Si combo box alias si sisap. Jadi kita panggil nama combo boxnya apa, terus kita get item yang sudah kita edit tadi. Nah, kalau yang tanggal tadi kita panggil nama inisialisasinya apa, terus kita ngambil tuh value-nya apa. Udah selesai, parameter udah didapat. Kita pindah ke habis itu ke mana ya? Hilang. Nah, ini on click-nya tadi yang baju ceritanya tadi. Si button export waktu kita klik itu kita harus buatin apa namanya? Ini apa ya? Ini kelas apa function ya? Function ya. Kita buatin function nih button export click. Dan di sini sudah pasti ada event handlernya juga. Nih, button export click ini namanya harus sama. Kalau
misalnya di sini kita nggak tambahin si apa event handlernya di sini mau kita klik sampai hancur juga gak bakal jalan tuh. Nah, button export clicknya kita udah buatin functionnya, terus kita panggil nih parameter biar kita bisa biar kita bisa masukin. Nah, di sini biasanya saya kasih apa untuk report yang modelnya from to date, bosnet udah pernah marahin kita, terus dia minta kita tambahin security tuh. Narik data hanya boleh 31 hari. Ya udah kita buat di sini. Setelah kita panggil parameternya, kita panggil rumah parameternya, kita bikin pengecekan nih. Untuk ngecek apakah dia 31 hari atau enggak, khusus yang tipe data DTM from to. Nanti misalnya dia lebih dari 31 hari, baru kita munculin error. Kalau misalnya nggak lebih dari 31 hari, kita masuk ke tahap selanjutnya tuh. Namanya itu save file dialog itulah. Jadi misalnya kalau kita klik ini kan dia muncul nih save file dialog, itu namanya ini save file dialog. Kita inisialisasi, kita bikin file name-nya awalnya empty. Ini kan kalau misalnya kita klik ini awalnya empty nih. Terus SF filter itu apa aja di dalamnya, kita XLSX sama XLS biasa, ada namanya juga nih, ada di sini. Terus untuk defaultnya kita pakai data file Excel. Ini sesat sih, dua-duanya data file Excel, harusnya ada beda di situ. Cuman ini tergantung kebutuhan aja kayak gimana. Kadang tuh ada yang minta si file name-nya nih otomatis, itu ada caranya tapi saya lupa di modul mana gitu. Nah, misalnya ini udah dapet, kan kita ada pengecekan nih. Misalnya save file dialog itu muncul, terus kita udah isi-isi, terus kita pencet save, maka dia masuk ke sini nih. Dia panggil dulu nih semua objek-objek yang ada. Kayak result 1 sampai 5 itu isinya tuh dari yang manager. Kita F5 F12. Kita ngambilnya tuh nanti dari yang interface ini. Interface ini kan nanti dia ngehubungin ke manager yang ada 5 tadi tuh, Mbak. Mana tadi? Si ini. Dia bakal manggil sini. Get list RO recap report. Nah, ini dia manggilnya di sini nih. Sesuai parameter yang dilempar. Nah, parameter yang dilempar ini kan RO param alias semua parameter yang ada. Jadi misalnya kita ada 10 parameter yang dipakai cuma satu, dia ngelempar 10-10-nya tuh ke manager di sini nih. Dia ngelempar 10-nya walaupun nanti yang kita pakai cuma 3 kayak gini. Udah dapet semuanya kan, kita manggil ada 5 nih. Kita pakai ada tuh library punyanya Bosnet, bukan punya Bosnet, ada library yang untuk nge-export si file Excel, namanya tuh export TPP plus ini. Ini kan saya inisialisasi jadi export TPP plus, terus ini nggak usah diganti sih, ini udah bawaan. Si export TPP plusnya ini kita mana ya? Oh, kita buatin satu file khusus export sales report. Di sini ada nggak? Mana? Oh, sorry, namanya ini ya. Oh iya, namanya itu. Nah, export TP plus itu kan kita buat dari library ini. Kita buatin filenya tuh harus namanya sama tuh. Biasanya saya tambahin di sini nih. Kalau di foldernya itu di tempatnya di sini. Di sinilah buatnya. Export TP plus. Udah buat, kita taruh sini. Kan kita panggil tuh. Kita panggil si export TP plus. Ini kita panggil dengan terus kita masukin ke kelas ya. Iya sih, kelas ini. Iya. Kelas ini dengan isiannya nanti parameter yang ada di dalamnya tuh ini semua. Jadi ada result 1 yang isinya ini, result 2 sampai 5. Habis itu ada file name. File name ini nanti yang sudah diisi dari user. File name diisikan.
isi data masuk dilempar ke export TP plus sama lang data gunanya apa lupa sih. Kita pindah ke file selanjutnya di export TP plus ini, masuk ke tuh. Di sini kita bisa setting sih sebenarnya, kan data yang kita tarik tuh ada banyak tuh. Ada data tanggal juga. Data tanggal formatnya kayak gini. Itu bisa ditentuin dari sini. Cuman kalau karena saya malas, saya ngerubahnya dari SQL langsung. Jadi si datetime ini biasanya saya udah formatin as string. Jadi masuk di mana? Di Excel kita udah sesuai permintaan. Di sini setelah ini selesai ada kelas namanya table index. Tables index ini dibuatin kayak gini aja sih. Header row start. Berarti header row-nya kita mulai dari sini, header row start. Terus header column left-nya kita mulai dari sini juga. Kolom 1, header column right-nya itu ke arah kanan ada berapa tuh di setiap, misalnya dari 5 sheet ini ada beda-beda tuh, tapi kalau misalnya di maxin dari salah satu 5 ini ada yang ke kanannya tuh 23. Jadi kita isi aja di sini 23. Terus ada content row start-nya. Content row start itu harusnya biasanya sih di nomor 2 ya, row nomor 2, tapi ini saya 1. Nggak tahu kenapa sih. Ini font size-nya. Ini ada case khusus jadi saya tambahin kayak gini lah. Itu kita masuk di lemparan data yang tadi dari UI-nya, dari sini masuk ke sini. Lupa saya ini harus nggak usah diganti, nggak apa-apa sih. DTM created ini untuk apa? Untuk file Excel-nya tuh. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Terus mana lagi ya? Laporan. Oh, ini untuk ini metadatanya si file Excel. Ini nggak usah diganti, nggak apa-apa. Terus di sini kita buat ini rumah untuk setiap sheet yang ada. Nah, si nama inisialisasinya harus beda, nggak boleh sama, error ntar. Kita udah buatin inisialisasinya udah sama ya. Rekap detail, rekap ESO, rekap outlet. Ini sistemnya kalau nggak salah urut deh. Jadi ini kalau misalnya diacak gitu, datanya juga bakal ngacak di bawah sini. Terus kita ngeset pack setupnya. Ini set pack setup ini saya jarang pakai sih, cuman defaultnya biasanya kayak gini. Dia manggil berdasarkan worksheet-nya masing-masing. Jadi set pack setup ini nyeting per sheet-nya. Habis itu kita generate header table-nya. Header table tuh yang nanti bakal ada di sini nih. Kita manggil berdasarkan worksheet-nya. Ini bikin rumah aja, nanti yang editnya tuh di bagian bawah. Nah, habis itu ini integer row sheet ini untuk content row start-nya. Dari sinilah harusnya. Ini dibikin rumah per per sheet lah. Habis itu kita lempar datanya ke for each nih. Ini udah main di masing-masing masing-masing sheet nih. Kalau kita lihat di sini kan row sheet. Row sheet itu punyanya yang pertama alias yang rekap data detail. Kita panggil tuh worksheet. Ini sesuai nama yang di atas sih. Nama yang ini worksheet terus dot cell. Kita panggil row sheet-nya. Row sheet-nya alias row sheet-nya tuh maksudnya kolom ya. Baris terus di kolom ke-1. Nah, ini kelihatan. Kelihatan nih. Baris dengan kolom ke-1, value-nya tuh nanti ngambil dari data ke outlet. Data ini kan dapatnya dari data list. Nah, data list itu dari sini nih. Kita ngisi masing-masing sampai si itu terakhir. Oh iya, jangan lupa di setiap ini terakhir biasanya saya tambahin string kosong sih. Waktu itu ada kejadian nggak ditambahin string kosong, error, saya juga bingung. Nah, kalau ini ya tergantung kebutuhan sih. Kemarin ada kebutuhan itu ada tanggal apa ya, realisasi order itu dia belum sampai jadi DO atau invoice itu kan otomatis tanggalnya jadi 010100. Hotel nggak mau tuh. Hotel mintanya kalau misalnya data kayak gitu dibikin string kosong. Ya udah saya main akal-akalannya di sini aja.
Ini sederhana sih, jadi mending di skip aja. Habis itu kita pindah tuh ke for each selanjutnya. For each selanjutnya tuh isinya cuma rekap data. Rekap data yang di sheet selanjutnya, rekap SO. Sama kayak tadi tuh. Ini harus sesuai dengan yang kita inisialisasi punya kolom tadi di atas. Ini juga harus sesuai. Nah, si data list ini sama nama variabelnya sudah sesuai ngikut yang dari sini tadi. Panggilan dari sini. Simpel sih, ini sampai sheet kelima sama. Nah, ini selanjutnya. Selanjutnya itu di sini. Ini untuk nyeting apa ya? Nyeting misalnya kita mau buat sheetnya itu misalnya punya apa? Ini border dan lain-lain tuh nyetingnya di sini nih. Kayak contohnya ini work Excel, terus sorry ini bukan, ini belum apa namanya, belum border, ini nyeting si vertical ya alignment. Jadi kita setting tuh dari header row start yang sekian, dari row sekian, terus ke kolom kiri sekian, terus ke kanan itu ke bawah itu header row start, terus hajar ke kanan, udah ke kanan berarti header paling kanan itu kita set vertical alignment-nya itu center. Terus sama juga yang bawah kita setnya horizontal alignment-nya center juga. Terus di sini kita untuk nyeting font size-nya sih. Kayak tadi di atas kan kita setting 11 tuh. Di sini dihajar 11 semua. Dan ini harus disetting juga per sheet-nya. Jadi kalau misalnya kita bikin 10 sheet, kita bikin kayak gini 10 sheet biasanya. Kita selesaiin aja, saya pusing nanti. Dikit lagi selesai. Nah, habis itu kita set page setup. Set page setup kan di atas kita udah inisialisasi ya per sheet-nya ya. Nanti kita panggil masing-masing. Kan di set page setup jadi di atas kita mana sih? Ya, hilang. Set page setup kan tadi kita udah ada parameternya udah ada keisi ini. Itu nanti bakal kepake sih di bawah sini kayak misalnya untuk ngatur top margin, bottom margin, left margin dan lain-lain. Terus paper size-nya di sini ini udah bawaannya si export EPP plus sih. Set page setup ini. Terus orientasinya landscape atau enggak nanti nyetingnya di sini. Ini udah fitur bawaan, terus harus disetting setiap sheet juga kayak gini, rekap dan lain-lain. Nah, ini yang agak susah. Udah terakhir sini. Generate header table. Tadi di atas juga kita udah inisialisasi per sheet-nya. Di sini nanti hasilnya itu untuk ngisi si label. Jadi contohnya itu untuk ngisi si ini doang nih. Jadi cara bacanya itu kalau si export EPP plus itu kan nanti kita panggil tuh header row startnya dari kiri. Row-nya dari pertama. Terus kolomnya left kan. Left alias 1. Pertama left. Itu nanti kita isi value-nya itu kita panggil tuh datanya. Si ke outlet 1 P0021. Terus nanti kan ini dia nyebrang ke manager udah keisi lah. Nah, terus lanjut ke header row start yang pertama alias header row start pertama kan. Terus header kolom left-nya kan awalnya 1 nih, saya tambahin 1 biar dia nyebrang ke sini ke B. Jadi istilahnya ini kan jadi 2 tuh. Header kolom left-nya tuh jadi 2. Jadi ke urutan kedua. Kita isi label outlet alias nama si outlet ini. Begitu juga yang ketiga kan ini 1 plus 2 jadi ini isiannya harusnya 3 alias di C. Iya, ini harus satu-satu. Soalnya si ininya harus labelnya nih panggilannya satu-satu. Ini harus plus 1 semua. Udah deh. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Nanti akan. Aduh. Terus habis ini berarti
kita coba itu apa masih ada lagi yang perlu dibuat sih? Udah sih harus. Untuk yang statik, yang olap, Iya ya. rem. Satu statik dulu lah gitu ya. Nyebrang yang olap Aman. terus yang statik apa? Ini laptop tinggal sini berapa kan, Pak? Fadil tinggal, Pak. Majesty tinggal apa? Bawa. Dulu bawa atas sambil makan bisa Saya juga bawa dong berarti. terserah. Takutnya tiba-tiba ada orang kayak Jack Nirvana. Ada nggak ya? Ya, mungkin. Nanti ada sisi tes ya. Ada di sini. Dapat door prize nggak apa? Laptop aku tinggalin ini. Ini nggak ada yang tinggal kenapa tuh? Oh, ya. Kita mana? OBS-nya kan belum ini. OBS-nya belum. Rekam atau enggak? OBS-nya. Oh, itu rekamannya. Oh, Mari kita buka dulu lah. Lapar. Buka bro. Kita kejar lapar. Boleh. Di situ. Yang kemarin yang satu kan bisa di sana, bisa di bawah. Jadi kan mending kumpul sama anak-anak. Nanti aja.
bener Sih. masih